Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab Said Alwi al-Maliki Sumakulna Husanillah aba'ana wa mantina jatina jatana sama syamna syaihina Husanillah mahadina al-asqiya malang talamidihim wa asatihim ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ini? 142. Al-Islamu wa ta'adudu zaujat. Al-Islamu, Islam wa ta'adudu zaujati, dan apa ta'adudu zaujat? Istri lebih dari satu, poligami. Lama bahasa nalikane ngutus sapa Allah taala Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin ing nabi yang terakhir fil arabi ing dalam Arab wa abtalah lan membatalkan apa syar'uhu syariate Kanjeng Nabi azina ing zina wa kullama lan ing sekabehane barang wa kang utahe iku fi maknahu yang dalam maknane zina bayani min awail angkihati saking macem-maceme pernikahan wa kullama lan yang di satu syariatnya Islam itu satu melarang zina, kedua apapun pernikahan yang mengandung zina, nikah-nikah yang pada masa Arab yang jenenge nikah tapi sebetulnya tidak benar. Apa aja itu? Apa? Nikah mut'ah itu ya nikah yang apa nikah mut'ah yo? Nikah kontrak. Jadi nikah itu kan kalau dalam Islam nikah itu prinsipnya adalah membangun keluarga. Nah, kalau nikah mut'ah bukan untuk membangun keluarga, tapi hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan suami istri. Jadi kontrak, Mbak, ya pola nikah kita selama kuliah. Nanti lah tamat, wisuda ya mulai dewe. Nah, selesai wassalam. Nah, ada yang gitu, itu nikah mut'ah. Ada lagi nikah yang tukar-menukar itu apa namanya? Akeh kan kayaknya. Saya jadi lupa semua. Nanti Anda bisa lihat di tentang pernikahan masa Arab yang kemudian dilarang di dalam Islam. Ada banyak macam pernikahan. Namanya nikah, tapi sebetulnya nggak nikah. Sebetulnya hanya ini aja untuk melegalkan hubungan laki-laki perempuan. Wakulama lan segala sesuatu huwa kang utaima iku mabniun yang dibangun ala adil marati yang ngatasi menghitung memperlakukan seorang perempuan kalmatai kaya harta. Apapun perilaku pernikahan yang menempatkan perempuan seperti harta itu nggak boleh. Padahal Anda senang banget loh. Ada toh statement ad-dunya mata wa khairu mata iya. Khair apa? Wa khairul mataiha. Al-maratus salihah. Al-maratus salihah kan kemudian ditempatkan sebagai mata, sebagai harta. Padahal kalau kita ngaji Al-Qur'an, istri itu, mar'ah salihah itu bukan ditempatkan sebagai harta toh. Tapi Al-Qur'an mengatakan antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Artinya hubungan suami, melane yang sering saya sampaikan, kayaknya di tradisi Arab itu koyok di Jawa, di mana ada menempatkan perempuan itu sebagai belahan jiwa, garwo. Nenek yang menempatkan itu sebagai garwo, sehingga kemudian istri, pasangan itu sebagai belahan jiwa. Tapi ada juga yang menempatkan istri itu sebagai harta, yang kemudian kalau di dalam Jawa
ada yang tidak sebagai garwo tapi simah, isi omah. Niki simah kulo, itu berarti peliharaan saya. Kan simah itu kan isi omah, artinya kan garwo, bukan garwo tapi isi omah, sehingga peliharaan. Kayaknya di dalam banyak statement Arab Islam, kita juga bisa memahami itu. Islam kalau kita baca Al-Quran kemudian ditempatkan istri sebagai belahan jiwa, antum libasul lahunna, tetapi ada juga statement yang mengatakan al-maratu mata. Apapun sebetulnya yang menempatkan perempuan sebagai mata, awal hayawan utawa binatang peliharaan al-mamluki yang mamluk yang dimiliki, yang kemarin masih ingat perempuan kemudian bisa diwariskan, bisa didistribusikan, lam yuharim. Karena Islam kemudian melarang zina, kemudian membatalkan segala pernikahan yang memperlakukan wanita sebagai mata dan hayawan, maka solusinya kemudian lam yuharim, tidak mengharamkan sapa Islam ta'addudal zaujati ing berbilangannya istri tahriman mutlakon dengan haram yang mutlak. Karena itu kemudian Islam memperbolehkan menikah lebih dari satu istri. Boleh lebih dari satu, dua, maksimal 4. Walam yada lan ora ninggal sapa rijalu laki-laki alama kanu ing atase barang kang ana apa mereka ing atase minal israfi, saking berlebihan. Enggak boleh berlebihan karena maksimal 4. Fil adati ing dalam bilangane wa fi dzulmin nisa'i lan ing dalam perilaku dolim pada perempuan. Kalau dulu kan ada toh, siapa itu? Seorang raja yang istrinya 4, tapi apa namanya? Selain istri itu, selirnya 1000. 100 yang Anda tahu ya? Cobalah, kalau selirnya 100, Anda bisa hitung, kalau istrinya selirnya 100, kemudian giliran sehari 1, itu berarti 100 hari baru ketemu lagi. 3 bulan sekali baru ketemu. Itu lah 100. Itu lah bendino. Kalau 2 hari sekali, berarti kan 200 hari. Kalau 3 hari lagi berarti sekarang ketemu, tahun berikutnya baru ketemu lagi. Wah, ini luar biasa. Karena itulah tidak boleh israf, nggak boleh berlebihan. Yo boleh istri lebih dari 1, tapi ojo akeh-akeh. 4 maksimal. Bal qoyada, sebaliknya qoyada membatasi. Kak Safa itu bisa belajar memaknani. Bal qoyada balik bisa membatasi ing rijal bil adati kalan bilangan alladzi qad taqtadihi kang memastikan ing apa maslahatun nisa'i kebaikan perempuan wa halatil istimai lan untuk masyarakat. Wa yuafiqu lan memenuhi menyocoki apa istidadu rijali bilangane rijal laki-laki lahu maring ma. Wa huwa iku alaya tajawaza yang tahu tidak boleh melebihi al-arba'ah ing 4. Wabil kudrati lan kelawan kemampuan ala nafakoti ing atase nafaqah alaina ing atase nisa. Walaupun kaya tidak boleh lebih dari 4. Ada toh yang di mana dulu? Nenggone Ulfa itu. Sing 10 ya? Surat itu. 9. Dalam satu rumah itu luar biasa. Itu kan daerah ini. Tapi nggak tahu sekarang kabarnya gimana. Biasanya yang punya istri dari 1 biasanya harmonis hanya ketika suaminya ada. Begitu ditinggal biasanya nggak tahu ruwet dewe. Wal istirati fina
Wal istarot wa istarot lan memberikan syarat apa al-Islam fi indalem nikah lebih dari satu tadi al adla ing adil. Baina zaujaini ing dalam antara dua istri. Adil itu tidak mesti sama ya, tapi proporsional. Karena itulah kayaknya kemudian kita bisa melihat ada hadis mengatakan kalau Anda nikah dengan perawan maka barenginya berapa hari, kalau dengan janda kan gitu toh, enak hadisnya. Itu mestinya menjadi kajian apa itu malam Sabtu itu. Asitin apa namanya? Mestinya harus jadi kajian itulah. Ini Asitin al-Adliyah ini kenapa nggak ngaji itu? Jadi biar belen. Awil azwaji utawa beberapa istri waliman ima lan krono ngelarang barang kana kang ana apa ma iku min dzulmin nisa'i saking zalim pada perempuan bi qadril istitaati sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau seseorang yang di rumah, ada yang di rumah yang laki-laki, kalau punya istri lebih dari satu maka harus adil. Yang kedua, tidak ada kezaliman di antara satu istri dengan yang lain. Bahwa iku makot yufdi netepaken memberikan ketentuan bil mutadini bil Islam kelawan aturan yang ada dalam Islam. Al mutamasiku yang berpegangan bi syariatil islamiyati kelan syariat Islam. Al waqifu yang memenuhi, yang nyocoki ala hududiyah ing atase batas-batase syariat Islam. Ilal iktisari maring ringkes ala zaujatin wahidatin. Kalau kemudian tidak bisa adil ketika istrinya lebih dari satu, maka zaujatin wahidatin. Tetapi karena itulah kemudian ada orang yang berpikir, bagaimana kita bisa adil kalau kita belum nyoba 2, 3, 4, gak iso adil ternyata. Kemudian dikurangi satu. Ngono ta? Ya, Anda jangan protes. Nah, tentu tidak begitu. Tapi kan orang kan bisa merasakan toh kira-kira saya bisa nggak? Pada inilah. Pernah toh dulu kita pernah ada teman anaknya 2, gajinya mungkin pendapatan pekerjaan ayahnya cukup hanya 2. Karena itu kemudian ketika istrinya hamil lagi yang ketiga, istrinya protes. Ayah ini kan gajinya cukup untuk anak 2, kenapa kok kemudian hamil lagi nambah anak? Hanya kan kurang. Artinya kan kita bisa menghitung kira-kira laki-laki ini bisa nggak dengan lebih dari 1, kan bisa dihitung. Kira-kira situ aja terus nggak karuan apalagi kalau 2. Ilali daruratin kecuali kelan darurat yakhofu. Kecuali yang khawatir adzulma ing dolim. Kala ngendika sapa Allah taala fi surat Nisa, wa in khiftum ala tuksitu, wa in khiftum lamun ora khawatir sapa sira ala tuksitu yang ora bisa mendistribusikan fil yatama ing dalam yatim, fangkihu mongko nikah sapa sira ma ing barang tobalakum minanisai masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum mongko lawan khawatir sapa sira Allah tak dilu ing yen ora adil sapa sira ya wahidan. Mongko satu saja au malakat utawa ing ngatasé sesuatu yang kau miliki apa aimanukum tanganmu. Maksudnya untuk kalau gak iso nikah banyak satu saja kalau gak iso adil. Kalau gak iso juga maka cukuplah dengan budak perempuan au malakat aimanukum. Dzalika utai ini ku adena paling rendah yang nikahi budak tadi ala taulu yang ora iso bersikap adil. Aul ala taulu ay al jauru tegese berperilaku adil. Ay dalikal iktasara ala maratin wahidatin. Au milkil yamini utawa milkil yamin yang kemarin masih ingat istilah milkul yamin yang terkenal banget di Jogja. Karena ada disertasi yang kemudian memaknai ayat ini milkul yamin itu sebagai
legalitas hubungan seksual laki-laki perempuan tanpa nikah. Pokoknya ini padahal enggak begitu. Akrobul wasail ing utawi luwih pareke wasilah li adami wukuhim karena ora anane jatuh mereka fil jauri ing dalam sikap tidak adil wa zulmi lan dolim almanii yang mencegah fi ta'addudi zaujati ing dalam berbilangane istri liman maring wong khofa kang khawatir al wuku'a ing jatuh fi ing dalam dolim. Fal ayatu mongko utai ayat tadi iku dulu menunjukkan ala tahrimi ta'addudi ing atase haramnya berbilangan alaman ing atase wong yakhafu kang khawatir ala nafsi ing atase awak dhewe men zulma zaujatin ing berperilaku dolim maring istri muhasabatan krana muhabatan di krana memperbolehkan alil ukhra maring liyane wa tafdilan lan mengutamakan laha maring zaujah ing ala tahrimi ngatasi haram man fil ula klan yang pertama idza kana nalikane ana sapa man sapa zaud iku aziman orang yang bersengaja ala dzulmi ngatasi berperilaku dolim biangkana yuridu ayudoroha biangkana gambar yang ana sapa laki-laki suami iku yuridi menghendaki ayudoroha yang to membahayakan membuat mudarat maring mar'ah li kurihi krana tidak sukane rajul laha maring mar'ah. Satu ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita seorang laki-laki merasa tidak akan bisa berperilaku adil, maka tidak boleh nambah istri. Jadi nambah istri itu adalah kalau dia yakin bisa adil. Itu satu. Yang kedua adalah tidak boleh nambah istri kalau niatnya itu, apalagi niatnya adalah untuk menyakiti seorang perempuan. Oh, rasanya mari tak nikahi, dendam, sinetron. Enak toh? Maka kalau niatnya begitu, maka tidak boleh. Karena itu kalau kita lihat kemarin awal kita ngaji, nikah itu awalnya hukumnya adalah sunnah, an-nikahu sunnati. Tapi bisa juga menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bahkan haram. Haram itu kalau niat nikahnya kemudian mempunyai motivasi yang menyakiti. Mari tak nikahi, mari ngono, pokoknya punya rencana jahat. Maka itu kemudian nikah itu menjadi haram. Ta'adud boleh lebih dari satu tadi menjadi tidak boleh kalau satu di sini dikatakan ayakhafu ala nafsi dzulmi zaujatin. Jadi kalau dia khawatir kemudian tidak bisa berlaku adil atau menyakiti perempuan, maka kemudian menjadi ta'adud itu tidak boleh. Kala ngendika sapa Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni fi tafsir ayatil ahkam. Anda bisa lihat wal haqiqatu utai hakikate alladzi yambagi kang patut ayya'lamuha ento ngerti ha ing hakikat sapa kulo insanin ana ibahata ta'addudi zaujati. Mongko sak temene bolehnya istri lebih dari satu iku mafkhiratun, yaitu kemuliaan min mafakhiril islami, saking kemuliaan bentuk-bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Islam. Li'annahu iku istato'a menjadi mampu ayyahulla yang menyelesaikan muskilatan awisotan ing persoalan-persoalan yang penting. Jadi artinya nikah lebih dari satu itu sesungguhnya salah satu maqasidus syar'inya adalah untuk menyelesaikan problem sosial yang penting. Min aqadatil masyakili saking ikatan-ikatan problem alladzi tu'aniha yang menghendaki haing problem yang terjadi haing problem sapa al umamu umat wal mustama'atil yaumi lan masyarakat sekarang. Karena itu falata jidu mongko ora bakal nemu sapa sira laha maring muskilah halan
itu menjadi ta'adud maksudnya. Karena itu kita tidak akan menemukan bolehnya menikah lebih dari satu itu ila birujui, kecuali dengan kembali ila hukmil islami, maring hukum Islam atau maqasidu syar'i bil ahdi, kelawan mengambil binidhamil islami, kelawan nidham, susunan atau aturan Islam. Ini luar biasa kalau As-Sabuni. Dalam tafsir As-Sabuni itu dikatakan begini, bahwa bolehnya seorang laki-laki, seorang suami itu nikah lebih dari satu, prinsipnya maqasidus syar'inya adalah untuk menyelesaikan problem yang muncul di dalam kehidupan sosial. Jadi bukan karena keinginan nafsu atau karena dia mampu saja, tetapi ada problem sosial yang terselesaikan. Problem sosial itu apa? Di ayat itu dikatakan ala tuksitu fil yatama. Ada problem anak yatim. Kalau kita baca bacaan Sahrur, saya kira Anda pernah dengar nama Sahrur, seorang tokoh yang kemarin dikutip sebagai Milkul Yamin, yang baru meninggal kemarin ya, tahun kemarin 2019. Beliau mengajarkan kita begini, bahwa Islam itu kan ayatnya banyak, tentang poligami itu banyak. Sebagian kita mengatakan, biasanya aktivis perempuan mengatakan prinsip nikah itu satu, monogami. Sementara yang aktivis laki-laki biasanya mengatakan prinsip nikah itu 4. Jadi artinya ada yang bilang 4, ada yang bilang 1. Kata Sahrur cukup adil, beliau mengatakan orang yang mengatakan bahwa prinsip nikah Islam itu 1, monogami, itu berarti mengingkari kenyataan bahwa Islam ada ayat yang membolehkan. Nyatanya kita tidak bisa mengatakan prinsip Islam itu cuma 1, itu tidak bisa, karena ayatnya jelas membolehkan. Sementara orang yang membolehkan hanya pokoknya poligami, dia lupa ada persoalan maqasidus syar'inya, itu juga tidak benar, karena dia hanya melihat bolehnya tetapi tidak melihat maqasidus syar'inya. Artinya orang yang membatasi hanya nikah 1 itu tidak benar, yang membolehkan 4 tanpa melihat maqasidus syar'inya itu juga tidak benar. Saya kira ini diskusi yang cukup adil. Nah, Sahrur kemudian mengajari kita begini, ayat ini wa in khiftum ala tuksitu fil yatama, ayat membolehkan poligami itu jatuh turun setelah perang Uhud. Anda masih ingat perang Uhud? Oh ya, perang Uhud itu terjadi tahun piro? Perang Uhud itu jatuh setelah perang Badar. Karena orang kafir ingin balas dendam. Perang Badar itu kapan? Terjadi pada tahun kedua Hijriah. Harus tahu lah. Ini kan akan jadi guru PAI. Masa guru PAI? Harus paham lah gitu. Walaupun nggak detail, tapi Pak nggak urutannya paham. Di dalam perang Uhud itu kita ingat lebih dari 70 orang tentara Islam gugur. Lebih dari 70. Anda bisa bayangkan Islam ketika itu belum banyak toh. Ketika perang Badar tahun sebelumnya, tentara Islam itu hanya 300. Yang baru masuk Islam itu kan baru sekitar itu. Mungkin hanya 500-an. Yang laki-laki yang bisa mengangkat senjata itu baru 300-an. Tahun berikutnya perang Uhud itu nggak jauh beda. Yang mati 70. Kalau dari 300 yang mati 70 piro? Itu kan hampir sepertiga, 30%. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat Islam kehilangan 30% laki-lakinya. Itu banyak banget loh. Sementara pasukan Islam yang gugur itu kebanyakan adalah meninggalkan istri dan anak. Sehingga ketika ditinggal gugur oleh pasukan Islam itu berarti ada banyak janda 70-an dan anak yatim. Maka kita kan butuh solusi bagaimana nasib janda ini dan anak yatimnya. Karena itulah maka turunlah ayat tentang bolehnya
poligami, sehingga kemudian ayat yang pertama, statement ayatnya adalah wa in khiftum ala tuksitu fil yatama, karena laki-laki yang boleh poligami itu adalah harus memperhatikan istri kedua yang akan dipoligami yang dia punya anak yatim. Sehingga problem maqasidus syar'i dari boleh poligami adalah memberikan solusi atas problem ekonomi dan sosial atas nasib janda dan anak yatim. Karena itu ayatnya kemudian, kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak dari istri keduamu yang kamu poligami dari anak yatim itu, karena merasa ini anak saya sudah banyak, kalau saya harus menikah lagi janda-janda ini sementara dia punya anak banyak juga, saya khawatir tidak akan bisa berperilaku baik. Maka jangan menikahi lagi, cukuplah satu. Jadi nikah poligami adalah maqasidus syar'inya itu. Sehingga karena itu kalau Sahrur kemudian mengatakan, karena kita melihat ayatnya begini, maka berarti ketika seorang laki-laki menikah lebih dari satu, maka syarat istri kedua, ketiga, dan keempat haruslah janda dan punya anak. Kalau milih yang mahasiswi semester 1, nggak boleh, karena berarti itu tidak sesuai dengan maqasidus syar'inya ayat. Kayaknya Anda sepakat. Boten napa-napa Mas, kalau jenengan mau nikah lagi saya pilihkan tetangga kita yang janda dan punya anak banyak. Karena maqasidus syar'inya jelas. Kalau Sahrur begitu, dan ini kalau kita melihat tafsir As-Sobuni, tafsir Ayatul Ahkam, itu juga dikatakan bahwa dibolehnya itu ayahila muskilatan awid. Jadi dia untuk mengatasi problem tadi. Karena itu apapun orang yang menikah lagi poligami, maka tidak ada alasan kecuali harus merujuk pada maqasidus syar'i, yaitu menyelesaikan problem ekonomi dan sosial. Sehingga kalau ada toh yang orang nikah golek enom, ada lagi yang nikah alasannya saya nikah lagi hanya ingin membuktikan bahwa poligami itu boleh. Kan bukan sekedar itu. Kalau kita melihat ayatnya gitu, As-Sobuni ngajari kita begitu. Kalau kita lihat Sahrur, beliau juga mengatakan itu. Artinya kita diajarkan bahwa tidak mungkin kita mengatakan Islam itu monogami. Karena kalau kita mengatakan Islam monogami itu tidak sesuai dengan ayat. Karena ayatnya jelas membolehkan. Tapi kita juga nggak bisa membiarkan orang dengan bebas menikah lebih dari satu. Sehingga apa yang argumen yang disampaikan oleh Sahrur itu cukup bisa difahami. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Ali As-Sobuni juga kita bisa paham. Jadi boleh nikah lebih dari satu itu konteksnya adalah untuk memenuhi maqasidus syar'i, yaitu menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan. Sehingga kalau ada orang nikah lagi poligami, kalau kemudian tidak dalam konteks seperti itu, berarti itu tidak sesuai dengan syariat Islam, apapun alasannya. Inna hunaka, karena di sana ada asbaban, sebab-sebab kohiratan yang memaksa taj'alu, yang menjadikan apa asbab at-ta'adduda berbilangan daruratan. Setiap ada sesuatu dibolehkan, asalnya nggak boleh, itu mesti ada sebab yang melatar belakangi. Misalnya kalau di sini dikatakan ka'ukmi zaujati, koyok istri yang ukmi itu apa? Mandul. Istrinya mandul, kemudian boleh nikah. Bagaimana kalau dibalik? Yang suaminya mandul. Iya apa gue? Kalau Ustaz, saya itu suaminya mandul, boleh nggak? Kayaknya di Malang ada loh, yang suami lebih dari satu, istrinya satu, suaminya lebih dari satu. Apa? Poliandri. Nah, poliandri atau poliandri? Poliandri. Nah, ada penelitian skripsi miliknya psikologi beberapa waktu yang kemarin. Jadi istrinya satu, kemudian suaminya lebih dari satu. Kalau di beberapa daerah di
Afrika itu biasa. Jadi istrinya 1, suaminya 4, itu biasa. Karena di sana konteksnya adalah suami laki-laki itu punya tugas untuk mengawal harta perempuan tadi. Enek sing bagian angon, bagian apa? Ini jogo ya, karena yang kayak kita ingat di daerah tertentu yang disebut matriarki, juragane laki-laki perempuan, laki-laki itu jadi pekerja, sehingga kalau laki-laki perempuannya kaya, dia punya banyak kekayaan, tidak cukup ini dijaga oleh satu laki-laki, maka dia butuh laki-laki lain, sehingga suami itu kayak pekerja tadi. Nah, sehingga bisa terjadi istrinya 1, laki-lakinya bisa 3, bisa 4. Itu Anda bisa baca di banyak literatur di daerah tertentu di Afrika. Neng Malang kayaknya ada kemarin. Tapi kalau dalam Islam kayaknya kita nggak kenal itu. Kita nggak kenal polisi, nggak mengenal aturan poliandri. Tetapi di sini dikatakan yang pasti adalah bolehnya seorang laki-laki menikah lebih dari 1 itu mesti ada alasannya. Kalau di sini disebutkan salah satunya misalnya ketika mandul 1. Kedua adalah wa maroduha, lan sakitnya istri mardon, yang sakit yamna'u yang mencegah sapa zaujua suaminya menatah saking menjaga. Wa ghairidalika, yang kedua sakit yang luar biasa yang kemudian suaminya nggak bisa menjaga istrinya dengan baik sehingga butuh teman baru. Enak ya, kayaknya ada ada seorang suami punya istrinya sakit yang nggak sembuh-sembuh, dia nggak bisa menjaga istrinya sendiri karena dia harus bekerja dan punya anak. Kemudian dia menikah lagi dengan istri kedua, yang istri kedua tadi sebelum nikah diajak komitmen, saya kamu nikahi dengan syarat ikut ngerawat istri pertama yang sakit. Itu berkah atau berkah ya? Tapi itu boleh kalau di sini, artinya ada alasan-alasan yang kemudian boleh menikah lebih dari 1. Wa ghairi dzalika minal asbabi, saking beberapa sebab alladzi la ta'arradu, yang tidak mungkin kita menunjukkan lidzakariha untuk menyebutkan asbab al-ana yang sekarang, tetapi walakin nusiru, tetapi ini kita memberikan isyarat ila nuktotin hammatin, maring catatan-catatan yang penting tudkiruha, yang bisa menyebutkan haing nuktoh sopo almaru seseorang bibasotin. Tapi kata Imam salah satu yang penting adalah, catatan pentingnya adalah bahwa seorang suami boleh nikah lebih dari 1 adalah karena mesti ada alasan yang sesuai dengan maqasidus syar'i tadi. Anal mustama, karena saat temen masyarakat finadoril Islam dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam iku kalmizani, koyok timbangan, koyok apa timbangan itu? Ya timbangan. Ya kang wajib apa ayat ta'adala, untuk berperilaku adil, kafatahu, apa kafatahu 2, ini kayak timbangan, tahu Anda timbangan Mas Dian? Yang sini apa? 2. Ini biasanya pengadilan ya, yang ditutup kemudian begini. Dulu timbangan lama itu begitu. Jadi ada 2 piring, kemudian ini. Kita diharapkan adil di antara 2 piring ini. Wa min ajil muhafadzati, lan untuk menjaga ala tawazuni ngatasi keseimbangan. Wajib ayakuna apa adadu zauja, adadu rijali, bilangannya laki-laki biqadri adatin nisa'i, yang ngatasi kadar bilangannya perempuan. Salah satu alasan selain karena maqasidus syar'i untuk problem sosial, yang kedua alasan yang disampaikan oleh Syekh Maliki adalah karena ini sesuai dengan kebutuhan jumlah. Maksudnya gini, kalau kita lihat di Indonesia, jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Itu kan, Anda lihat sensus kemarin, perempuan itu 51%, laki-laki 49%. Berarti selisih 2%. Sehingga kalau
1 lawan 1 itu masih lebih 2%. 2% dari 200 juta. Itu ya akeh. Yang akan menjadi jomblo. Kalau gak untuk hitungannya kan begitu. Ini hitungan matematis tentu. Karena itulah di sini dikatakan salah satu alasan juga kenapa laki-laki satu boleh nikah lebih dari satu istri adalah karena keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Faidah zada, tapi kemudian kalau memang begitu, kalau memang alasannya adalah perempuan lebih banyak, bagaimana kalau kemudian di daerah tertentu laki-lakinya lebih banyak? Bagaimana kalau faidah zada nalikane lebih apa ada turijali bilangannya perempuan laki-laki ala adati nisa'i lebih banyak yang ngatasi perempuan atau aksi faika tahulu, bagaimana solusi apa hadis muskilatu madza tasna'u, maka apa yang harus kita lakukan hinayah talu nalikane terganggu apa tawazunu keseimbangan wa yusbihulan jadi apa adatun nisa'i bilangannya perempuan iku ad-afu lebih banyak ada dari jali yang lebih banyak dari jumlahnya bilangan laki-laki. Itu dua alasan yang disampaikan di sini, nanti kita lanjutkan besok. Alasan berikutnya tentang ta'aduduz zaujat. Baik. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.